Yo, kembali lagi di Ngosap, ngobrol santai paling serius. Kembali sama gue Arif. Kali ini gue ditemenin sama Mas Asep. Halo Mas. Serem men. Ya. Dia ini adalah, kita tanya langsung aja. Monggo Mas, perkenalkan sama. Halo, namaku Anggia Septian Putra, biasanya dipanggil teman-teman tuh Asep ataupun nama Instagramku sebut Sep. Oke. Dia ini sebuah owner barber, Wes Barber namanya. Nah, mau nanya-nanya tentang Wes nih Mas. Oke. Yang pertama nih, kapan Wes Barber itu berdiri Mas? Wes Barber itu baru ya, belum ada setahun. Momennya salah sih bukannya tuh waktu pas pertengahan pandemi di bulan Maret, tanggal 21 Maret. Jadi malah pas pertengahan pandemi gitu Mas? Ya, gitu. Kan struggle aja sih selama ini. Teman-teman. Terus nih, untuk perjalanan karir Mas Asep tuh sebelum barber itu apa aja tuh? Sebelum barber dulu aku desain grafis, fotografer, videografer juga. Cuman ya sampai sekarang masih ngejalanin foto, video sama desain juga. Jadi barber tuh apa ya? Ya utamanya tetap di barber, yang keduanya tuh akhirnya foto video itu. Oke, jadi kayak freelance aja sih. Jadi lebih ke media tetap ya Mas ya? Ya, benar. Kalau boleh tahu nih Mas Asep, dari tadi ngomongin media, kuliah, kerja, cuma kerja? Masih kuliah ini? Belum selesai. Kuliah di mana Mas ngomong? USMD ya. Jembatan masa depan. Yoi, gila. Masih kuliah, udah punya usaha sendiri. Ya kan? Udah sukses, masih kuliah aja udah sukses USM itu. OTW sukses. Ya. Belum sukses. Terus kenapa sih Mas Asep tuh milih? Tadi kan ada fotografer, ada desain grafis. Ya. Kenapa sih malah milih barber? Karena barber itu sangat dibutuhkan banyak orang sih, terutama cowok sih. Gitu sih. Jadi nggak cuma cewek ya, yang sering ke salon? Ya, cowok pun butuh perawatan untuk dirinya, rambut terutama. Kalau rambut lu jelek nggak bakal bisa ganteng doang. Iya, percuma. Nyanyi doang. Ya kan? Iya. Tapi barber ini Mas Asep tuh emang udah ada basic, sudah ada kayak basic di barber kah? Atau basic belajar? di barber itu dulu setelah lulus tahun 2015. Lulus SMA itu? 2015 lulus sekolah. Lulus SMA 2016 itu tuh dari pertengahan 2015 sampai lulus 2016 itu kerja, jadi sekolah nyambi sama kerja di barbershopnya temanku di Semarang. Oh, jadi pas sekolah pun udah mulai kerja ya? Ya, udah dari pertengahan kelas 3 itu kalau nggak salah. Awal-awal kelas 3 lah. Di barber? Di barbershop. Gitu. Jadi emang udah ada dari dulu dah niatan barber kan? Basic lah, potong rambut, terus kayak marketnya barber itu kayak gimana udah ada basicnya, udah tahu sih sekarang. Jadi seluk-beluk barber berarti ya? Udah. Gila sih. Terus kalau boleh tahu nih, di pertengahan pandemi itu apa nggak susah sih Mas? Pertengahan pandemi sih susah gampang. Bukannya kalau pandemi kan kita nggak boleh bersentuhan langsung kan? Secara barber kan harus kita bersentuhan langsung. Aslinya gini sih, kan pemerintah juga ngeluarin protokol kesehatan kan. Ya kayak kita ini. Semua usaha boleh dijalankan asalkan menyesuaikan protokol kesehatan yang dikeluarkan dari pemerintah. Kalau untuk barber sendiri kan yang penting kita gini, alat setelah kita pakai closing ini, setelah closing ataupun mau buka, pasti ada kita sterilisasi alat. Harus sterilisasi dulu. Harus. Nah, terus setelah ada customer masuk ini kursi ini, kita ada semprot itu disinfektan. Oh, jadi setiap ganti orang itu langsung semprot. Ya, terus setiap capster itu yang cukur, barberman kita tuh pakai itu juga masker pasti ya. Terus kita nyediain juga hand sanitizer juga untuk customer. Berarti intinya tetap ada protokol ya. Tetap protokol. Jadi biar customer itu
nyaman, terus percaya juga sama kita tuh akan kebersihan di barbershop ini tuh semakin yakin gitu loh, dia tuh aman lah ininya seperti itu. Oke. Terus strategi pemasaran apa yang digunakan dalam usaha ini tuh Mas? Kalau aku pribadi sih lebih pakai strategi apa tuh namanya tuh, kayak orang lama bilang kan jemput bola gitu. Oh, jemput bola, kita ngambil. Jadi ya setiap aku main ke tempat A, ke tempat B, tongkrongan A, tongkrongan B, itu ladangku gitu loh untuk di dunia barber. Walaupun mungkin ada orang-orang lain nih yang owner-owner barber gitu, tapi kan intinya aku di situ awalnya sih bukan nyari customer, aku lebih nyarinya ke pertemanan dulu nih. Oke. Orang baru aku kenalin, kita teman baik, akhirnya mereka tahu kalau aku punya barber, pasti dia masuk ke sini. Nah terus dari strategi, kalau orang Jawa bilang tuh apa namanya, tutur tular. Tutur tular Ya, tutur tular itu kan dia kan dari omong ke omongan nih. Dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Itu memang paling ampuh daripada kita harus buang uang banyak banget buat advertising ya. cetak online ataupun offline lah gitu. Seperti itu. Tapi kalau memerlukan itu kan Mas Asep sendiri nggak perlu banyak uang. Fotografi udah bisa, desain udah bisa, ya kan? Udah tinggal jalan sendiri. Ya emang selama ini emang aku pegang sendiri sih untuk desain, kan misalnya Instagram dari W sendiri pun kan aku yang megang sendiri tuh, kayak feednya pun aku bikin sendiri, desain sendiri. Berarti owner sekaligus konten kreator dong kan jadinya? Merangkap semua. Motong juga kan? Juga. Biasanya kalau motong tuh lebih ke customer yang spesial lah intinya, kayak misalnya tamu lah, teman gitu. Nanti itu baru selanjutnya aku lempar ke capsterku. Jadi hanya orang-orang tertentu nih men yang bisa potong salam sama Mas Asep. Ya kurang lebih gitu. Ya kan? Terus selain barber tuh usaha apa lagi sih Mas? Kalau usaha selama ini sih baru barber aja. Baru barber. Nah, makanya emang fokus banget kan, baru setahun, belum ada setahun, malah setahun itu nanti baru bulan Maret kan. Makanya aku fokus untuk di barber, terus kayak pekerjaan foto, video, desain itu emang aku lebih ke second job. Jadi emang fokus tuh bisnis aja gitu. Kayak gitu. Tapi kalau usaha barber nih ya, mungkin kan kalau usaha lain, usaha barber itu tetap ada persaingan kan Mas? Banyak, kompetitor. Terus apakah kadang di barber itu ada crash mungkin, atau kalau saling bersaingnya nanti Mas? Gini, kalau crash itu aku nggak tahu sih orang-orang lain lah, ini sampai barber lain, cuman setahuku mereka tetaplah, kalau namanya orang Indonesia kan pasti ada omongan di belakang kan. Kalau aku mending yang penting servisnya kita di sini, layanan kita di sini terbaik, cuman harga murah gitu loh. Soalnya gini, aku punya slogan untuk di barber itu, mau ganteng kenapa sih harus mahal, murah aja bisa kok. Jadi intinya kualitas yang baik gitu loh. Jadi intinya tuh pentingin kualitas daripada kuantitas. Benar, ya kan? Emang benar. Hidupku juga lagi tuh lebih baik. Iya. Kualitas daripada kuantitas. Tapi kalau misalnya kualitas, emang di sini barber nyampe 50 ribuan atau 60 ribuan? Kita paling mahal 30 ribu kok potong. Paling mahal itu? Paling mahal. 30 ribu itu potong, dapat keramas, terus styling itu kan bisa pilihannya ada pomade, ada hair powder dan lain sebagainya gitu. Yang 25.000 itu cuma fast cut, potong aja biasa. Tapi itu murah banget loh Mas, 30.000 untuk sekelas barber loh. Murah gitu. Ya menyesuaikan target market kita sih. Market kita kan masih lebihnya ke anak-anak remaja yang emang middle yang biasa aja gitu. Ya, dan mahasiswa juga kan, karena mahasiswa ini masih kuliah. Anak SD, anak bapak-bapak lah ini mahasiswa semua. Iya, tapi murah banget loh, 30.000 di Semarang. Untuk kalian yang di wilayah-wilayah kecil mungkin Ati, Purwodadi 30.000 tuh masih medium. Tapi kalau misal di Semarang 30.000 murah kan? Murah. Tapi ngomong-ngomong nih ya Mas Asep ya, usaha ini kan baru. Iya benar. Tapi dengar-dengar tuh memang dari informasi yang Mas Asep tuh punya cabang lagi ternyata. Ya kalau cabang baru buka kemarin September. September. Nah,
Jadi itu kan temanku punya kafe nih. Iya. Sama lah intinya kita emang di Barber pun kan hasilnya juga ada sama juga. Cuman secara pemilikan owner kan aku gitu kan. Iya. Temenku itu nawarin ini ada space nih. Karena konsep kafeku sendiri dia lebih ke bisnis to bisnis. Seperti itu. Terus ya nawarin itu ada tempat gimana aku kalau ada saham sedikit kamu buka di sini jadi nggak sewa kontrak. Iya. Karena dia ada saham di situ. Cuma secara pemilik ya emang aku pemiliknya, temenku nawarin kayak gitu terus oke lah nggak apa-apa gitu. Kemarin September tanggal 19 game opening. Berarti berapa bulan mas? Berdiri tadi pertengahan COVID ya? Maret tanggal 21. Maret. Nama West Maret tanggal 21. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Buka cabang Oktober. 7 bulan udah buka cabang loh. Di Semarang. Di mana? Daerah mana tuh mas? Di tepatnya di Jalan Banjarsari Selatan nomor 15 Tembalang Semarang. Itu kita di tempatnya di coffee shop Noir Cafe and Space. Oh, oke. Ya, Itu Jalan Selatan. bagi teman-teman yang Semarang atas, Tembalang ya kan. Ya mahasiswa Undip lah rata-rata. Oh, kita Yang juga mahasiswa. Yayasannya men. Alumni loh, minum dulu ya. Ya. Oke, minum dulu men. Soalnya nih banyak banget nih. Menyawa. Yang dipertanyakan dari teman-teman. Di sini banyak yang menitip pertanyaan. Oke. Ya kan? Berarti kalau misalnya 7 bulan udah buka cabang, berarti Ya, memang ramai dong, alhamdulillah dong. Kalau rame enggaknya sih gini ya. Minta kirim enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita juga udah jaga jarak loh ini. Jarak nih. 1 Selalu meter kurang protokol men. lebih. Ini 1 meter loh kan. Aman. Lebih. Gimana kan? Udah 7 bulan udah Ya, buka cabang. ah. Berarti kan udah ramai juga dong. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ramai. Jadi gini, kalau dibilang rame itu aslinya gini, aku ceritain awal mulanya aja ya. Iya. Barber itu aku ya. Barber. Untuk barber yang di sini ini, yang West ini, yang official di sini, yang di Gayam. Kebetulan dulu tuh aslinya di sini juga barber juga. Itu barbernya temanku. Oh, awalnya barber dulu. Barber dulu juga, cuman bukan West ya namanya ya, ada lah itu. Terus teman aku, dia kan asli bukan orang Semarang, orang Malang. Dia balik, dia pindah ke Surabaya. Dulu awalnya pindah ke Surabaya, terus sekarang di Malang sih. Sebelum dia pindah, dia nawarin untuk barber ini untuk dijual. Suruh nyariin aku kok mau beli, terus aku mikir gini, kenapa nggak aku aja aku beli gitu loh. Cuman kalau aku yang beli ya harus ada harga murah pastinya. Oh iya dong, negosiasi kan teman kan. Iya. Terus oke lah, temanku deal, nyari uang aku, nyari uang akhirnya dapat. Terus ya udah kita beli barbernya ini, terus aku ganti nama Wes Barber. Dan dari tadi kita kan nanya pasti kalau barber sebuah nama tuh pasti ada sebuah arti lah tetap. Wes itu artinya apa sih mas? Ways itu kan artinya jalan. Jalan. Nah, kenapa aku Ways-nya ada S-nya? Berarti kan jalannya ada banyak nih. Iya. Secara pengartiannya untuk di bahasa Inggris kan ada, kalau ada S-nya kan banyak kan? Banyak. Nah, kalau jalan tuh aslinya gini. Barber kita itu di pinggir jalan rame, bukan jalan raya nih ya, jalan rame. Pinggir jalan, pasti itu pertama pinggir jalan. Kedua, istilah jalan juga kayak apa ya? Jalan untuk kita mencari rezeki. Rezeki itu untuk rezekiku sendiri. Rezekiku orang-orang yang kerja di sini juga. Terus ketiga, jalan untuk kamu mau ganteng, bro. Buat cowok-cowok mau ganteng ini jalan untuk kesini, ke Ways. Nah, makanya Ways. Berarti ada 3 nih. Jalan untuk owner sendiri, jalan rezeki ownernya, jalan rezeki yang kerja di Ways juga. Jalan buat kalian men, buat ganteng. Udah murah, nggak harus mahal. Murah, asik, gila. Iya gitu. Kalau yang di sini nih, yang kita ini kan di daerah Gayam, tepatnya di mana nih Mas Azhar? Oke. Kalau yang di ini berarti ikutnya pusatnya. Pusat ya? Head store lah istilahnya. Head store-nya tuh di Jalan Kelinci Raya nomor 164, Kecamatan Gamsari, Kelurahan Pandian Lamper, Semarang. Tuh, kalau mau ke sini gampang kok ancar-ancarnya. Sebelum Lotte Mart kita belok kiri. Lampu merah pertama sebelum Lotte Mart, kalau dari arah Simpang 5 belok kiri masuk gang. Itu
Itu gampang banget, dekat banget daerah Gayam Sari. Daerah Gayam nih, buat teman-teman daerah Semarang bawah langsung aja nih. Terutama berarti buat mahasiswa USM, ini deket banget nih sama USM. Iyalah, paling USM, dekat. IKIP, kan terus apalah Tikubang apa tuh ya yang depan USM. Unisbang jauh. Jauh. Apa sih? PGRI. Ya IKIP kan, IKIP. PGRI. Ya mahasiswa Banyak banget, jadi banyak mahasiswa dan di daerah kota kok, nggak Iya. terlalu jauh. Deket banget sama kota. Terus mau nanya nih mas, suka duka di bisnis barber itu apa sih? Suka duka itu apa ya? Apa? Suka dulu deh, kita suka dulu. Sukanya pride. Sukanya kita lebih ke pride. Pride itu apa ya, kayak kebahagiaan aja sebetulnya. Sukanya tetap bahagia, seneng Karena kan? apa ya? Emang dulu aku pernah punya mimpi pengen nih buka usaha satu tempat itu isinya barbershop, terus ya yang nggak jauh dengan lifestyle lah kayak barbershop, terus clothing company kayak misalnya distro lah ini ya, tempat jualan baju dan sebagainya, terus ada tattoo shop, nggak jauh kan dari aku kan tattoo shop gitu. Jadi Ini merinding. tempat-tempat lifestyle lah, gitu. Gaya emang rock and roll. Cuman ya ini baru terwujudnya masih di jalan barber dulu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi buka clothing company aja. Berarti semuanya itu lebih ke ini cita-cita gue dari dulu men, kayak gini nih lifestyle gue pengen usaha gue Kalau di cita-cita lifestyle. bukan cita-cita sih, artinya lebih ke mimpi. Mimpi, iya. Aku dulu punya mimpi waktu kecil, jadi gini. Waktu kecil aku emang dilahirin dari orang yang keluarga, maksudnya middle ke bawah ya, middle ke bawah. Jadi tetangga ini punya mobil, pamer. Anak-anaknya yang seumuran aku, tetangga temen-temenku. Kayak pamernya tuh ya pamer nggak pamer. Nih aku punya mobil, nggak, pamernya lebih kayak gimana ya? Emang menunjukkan banget gitu loh kalau punya mobil gitu. Terus aku cuma mimpi, sekarang aku bisa gede pasti punya mobil. Sampai sekarang keturutan bener punya mobil anjing. Dan ya Kayak nggak nyangka aja waktu nyupir di jalan malam-malam gini. Sekarang aku punya mobil loh. Dulu aku ngimpi loh. Kok bisa ya? Kenapa ini? ya kalau mau berusaha kan nggak ada yang nggak mungkin Ya, lah. selain berusaha juga ada doa dari orang tua, Ya, ada pasti. support dari orang tua. Pasti. Terus berarti kalau misalnya kan tadi doa dari orang tua, orang tua kan pasti nih mau nanya orang tua juga nih. Oke. Boleh. Orang tua masih lengkap mas? Orang tua bapak udah nggak ada. Aku udah nggak ada. umur berapa ya? Tahun 2002. 2002. 2002 bapak udah nggak ada. Itu bukan 2002, tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 bapak nggak ada di sakit apa ya? Sakitnya itu komplikasi lah banyak. Gue baru lahir men. Tahun 2000 bapak udah nggak ada. Dan itu Umur berapa itu mas Asep? umur berapa? 3 tahun, 4 tahun lah. Masih 3 tahun. kecil ya, masih balita ya? Masih balita. Cuman masih ingat aja lah bapak dulu ngasih beliin mainan apa itu masih ingat aja. Masih ingat tuh ya? Mainan masih. Masuk ke segmen-segmen sedih men. Terus apalagi? Kalau ibu berarti masih kan sehat Ibu dong, masih juga. sehat, masih Wonder Woman ibu. Wonder Woman gila sih. Terus kalau misalnya ibu ada, pasti kan didikan ibu kan pasti lebih mau tahu nih didikan ibu ke Mas Asep tuh gimana sih cara mendidik dari ibu? Aslinya gini, kalau ibuku tuh jadi gini, ketika bapak nggak ada dulu itu akhirnya itu kan nenek nih, Nenek, ibunya ibuku, ya. nenek kan juga janda kan dulu, jadi nenek itu ikut nih ke rumah. Akhirnya di rumah tuh ada aku, ibuku, mbak sama nenek, sama eyang putri. Nah, eyang putri orang lama kan, orang tua lah, orang zaman dulu. Dia didikannya keras. Jadi emang didikanku kerasnya dari eyang. Di usia SD, masih kecil sampai SD lah. Menjelang SMP kan emang eyang semakin tambah umur semakin tua kan, maksudnya udah enggak se-energik dulu. Ya itu tinggal didikan ibu. Cuman ibuku aslinya juga keras. Mamaku tuh aslinya orang yang keras. Cuman kerasnya dia tuh bukan keras apa ya, main tangan itu enggak sih. Mulai dari cara bicara mungkin Cara ya, bicaranya nadanya tinggi tinggi ya. Tapi orang tua nada tinggi tuh atau kita memarahi itu bukan berarti mereka nggak peduli sama kita juga. Enggak, mereka sayang, perhatian bro. Iya kan? Memberikan yang terbaik untuk anaknya. Terus dapat informasi nih kalau ibu Mas Asep tuh haji ya, kalau nggak salah hajah ya berarti.
bapak gini Oh, bapak. jadi gini. Ibuku nikah ketika aku SMP. Berarti- Dari SD gini, SD kelas 6 itu ibuku tuh nikah lagi sama bapaknya sambung. Terus bapakku sambung ini kebetulan tahun 2000 berapa ya, kalau nggak 2017 atau 17. Alhamdulillah dia ada rezeki buat melaksanain ibadah haji. Oh gitu. Seperti itu. Ya intinya tuh keluarga aku tuh kalau agama itu emang kuat banget sih. Agama Aku aja nih yang nggak tahu nih. Cuman aku tetap ingat siapa Tuhanku Allah, siapa nabiku Nabi Muhammad. Oh gitu. Tapi orang tua, sorry nih ya, tato nih, orang tua kaget gak sih Pak pertama kali Mas Asep Oh, gini. tato gitu? Jangankan tato bro, kita ngerokok aja orang tua udah marah kok. Iya pasti. Berarti kalau tato kan lebih parah kan? Iya. Nah, seperti itulah. Terus kalau orang-orang apa sih yang mendukung Mas Asep sampai sekarang nih? Siapa aja yang Kalau aku paling utama sih ya, orang tua pasti ibu, terus kedua kakak kandung, ya? terus keluarga lah, keluarga juga kayak istilahnya kayak apa ya, kayak keluarga dari mama lah, dari ibu aku, terus teman-teman terdekat lah yang bisa support aku sampai sekarang. Ya kan banyak lah yang bisa support sampai sekarang, itu keren. Support nih masuk ke pelatihan sejatinya, support apa ini yang diberikan oleh keluarga? Maksudnya support dalam bentuk Kalau apa? keluarga itu lebih supportnya gini, kayak misal pendidikan nih. Pendidikan tuh pasti dia supportnya, ayo kuliah buru dikelarin. Oh iya. Terus setelah itu kalau mama sama kakak ya, mbak kandung ya. Mbakku itu sama mama tuh selalu ngingetin yang penting agama, ibadah. Tetap ya. Ibadah utama. Kamu mau kayak gimana pun hidupmu yang penting itu balance. Kalau kamu terlalu nakal itu nggak terlalu baik. Kamu terlalu itu beda juga ya, kalau masalah agama kita emang agak sensitif kan di Indonesia. Kalau keluarga gue yang penting kita balance aja sih. Yang penting balance. Maksudnya senakal-nakal lu tuh yang penting wajar gitu aja sih ya, itu nakalnya nakal wajar. Wajar. Terus Mas Asep ini dulu waktu SMA lulus langsung kuliah atau pernah berhenti dulu atau gimana? Kalau kuliah itu aslinya nggak berhenti sih, itu kayaknya tepat sih. Aku tuh lulus 2016, sempat kerja di Bali. Hidup di Bali berarti nih? Nggak ada setahun nih. Nggak ada setahun. Itu kan aku daftar kuliah itu kan di bulan akhir tahun, itu mepet gelombang berapa itu dulu itu. Karena aku pengennya dari sekolah dulu tuh pengennya kerja bro, nggak mau kuliah. Udah malas mikir intinya gitu lah. Udah malas mikir banget. Terus kerja di Bali itu kerja ikut teman aku tuh jadi nggak buka studio tato. Oh. Industri tato di Bali kan emang apa tuh namanya, kayak di Semarang tuh kayak pusat oleh-oleh gitu. Oh iya. Berarti... Jadi mindsetnya bule kalau di Bali kalau nggak tato itu kamu nggak dapat oleh-oleh gitu. Buat tangan nanti. Sebentar mau nanya nih, waktu sebelum Mas Asep kerja di Bali, apakah Mas Asep udah tato? Udah kecil banget. Enggak kecil di aku SMK udah tatoan loh, kelas 3 itu. SMP udah tatoan? SMK anjing. Oh SMK. SMK bukan SMP. SMK di sini. Terus itu aja berani tatoku setelah ujian sekolah mau UN. Nggak mungkin kalau aku ketahuan tatoan tapi udah ujian sekolah hampir UN, nggak mungkin juga kan sekolah ngeluarin aku. Bentar lagi UN ngapain dikeluarin kan. Udah gitu. Terus ya itu udah tatoan. Terus aku di Bali ikut temen. Emang aku dari kecil sih emang pergaulanku kan sama, bukan pergaulan sih, circle lah. Circle itu ya? emang di musik underground gitu loh. Aku SD udah ngefans sama SID kan tatoan. Iya sih benar. SMP aku udah tahu lagu Blink. Anak-anak SMP yang seumuran aku paling dangdutan. Paling apa lah kalau orang band-band Indonesia udah tahu Blink, yang udah tahu Green Day dan sebagainya. Band-band luar, lapang luar. Ya itulah. Lanjut yang tadi kan aku kerja itu lulus sekolah, belum lulus itu masih setelah UN, belum dinyatakan lulus tuh aku udah cabut ke Bali bro. Di Bali terus dikasih kerja temanku itu jadi di studio tato lah. Studio tato itu aku bukan sebagai tukang tato dan sebagainya, enggak. Jadi aku sebagai kayak backup lah, intinya backup itu kayak apa ya? Additional. Bukan, dirimu yang ngebukain studio tato atau buka, terus bersih-bersih, terus
terus nyiapin alat-alatnya untuk si tukang tatonya itu tato artisnya. Oh iya. Terus setelah selesai kamu bersihin lagi, terus setelah tutup tuh kamu nutup gitu. Jadi kayak asisten gitu ya, asisten. Lebih ke asisten studio lah namanya. Kayak gitu. Oke. Gajinya gede bro, lebih gede dari PNS malah. Berapa itu Mas kalau boleh tahu? Jadi gini, aku tuh hitungan gajinya tuh dapat gaji pokok tuh 2 juta. Dulu Bali belum 2 juta, UMR-nya masih 1,7. 1,7. Jadi aku dapat gaji UMR-nya Bali itu di Denpasar kota itu 1,7, itu aja 1,8 lah. 1,8 ditambah bonusnya itu dari jadi gini, misal kamu tukang tato nih. Iya. Kamu nato, kamu dapat project full tangan. Nah, harga tato di Bali tuh untuk full tangan itu sampai 50 juta, Bro. Tato sampai 50 50 juta. juta sampai 60 juta. Itu aku nanti dapat 5% sampai 10%-nya. Kamu gini, kalau aku dapat 10%, dari 50 juta aku dapat berapa berarti? 5 juta. 5 juta kan? Iya. Itu 1 kali pesian, 1 hari. Nah, paling murah tato di Bali itu 1 juta sampai 2 juta. Itu aku dapat 5 sampai 10%-nya. Belum nanti dari bulinya, bule biasanya ngasih ngetip. Iya kan. Nah, tipnya emang bule kan dia emang lebih menghargai pekerja, makanya dia selalu kasih tip bule itu. Nah, di sebulannya itu gajinya tuh bisa sampai mungkin ya 10 juta ada. Sampai 15 lah. Tapi ketika Mas Asep kerja di tato itu apa orang tua tahu? Tahu dan khawatir kalau anaknya tatoan juga. Ya sampai Oh, iya. sekarang kan tatoan. Tetap khawatir ya tuh. Iya, tetap khawatir. Terus kan emang tahu banget kalau di Bali itu kan emang pergaulannya bebas banget. Oh iya, khas Bali sana ya. Ya mindset orang tua kan pasti tahu lah Tahu, kehidupan ya, di Bali itu pasti. kayak gimana gitu. Yang ditahu. Sempet gak sih disuruh pulang aja deh di Semarang gitu? Aku dulu bilangnya gini, sebelum aku masuk kuliah aku pasti pulang. Udah janji sendiri. Oh, oke. Orang tua emang kamu kuliah nggak bisa. Emang marah bener sih mamaku itu. Berarti emang tua emang langsung maksa kamu harus pulang Iya, untuk kuliah gitu. Kuliah. Ya kan. Jadi bukan berarti kayak lihat Mas Asep kayak gini orang tua lepas tangan tuh nggak, malah Nggak. justru peduli banget kan. Mama aku sampai sekarang loh tadi habis BA, dia udah makan belum? Aku tuh anak manja bro, ada kesayangan mama. Tatoan men. Tiwanya gede, udah makan belum? Sumpah, serius. Serius, Mas? Iya emang anak mama banget. Aku kayak gini pun tuh mama aku tetap sayang sama aku. Mah, kamu nggak sayang sama aku mah? Kamu nggak pernah dia kayak gitu. Gak, yang penting gini sih aku untuk pribadi, yang penting tuh mau tato sebanyak apapun nantinya gitu. Bukan hanya aku ya, yang penting tuh kita Iya. nggak jadi orang senakal itu lah, maksudnya nakal tuh yang maling, nyuri lah, Terus kriminal intinya kriminal lah anjing. Ya emang sih kebanyakan mindset orang Indonesia lihat tato itu Jadinya kriminal, makanya ada semboyan tato is not crime. Iya, karena Tato bukan kriminal anjing. kebanyakan orang dia kan langsung lihat dari covernya gitu. Iya, oh itu orang Indonesia bro. Iya pasti itu. Padahal di Just balik by its cover. Nah. di balik Mas Asep yang tatoan gini dia juga anak manja dari mamanya. Ya. Nggak Gila. pernah aku nyakitin temen-temenku, nyakitin cewek mungkin pernah sih. Aduh. Nyakitin perasaan cewek sih pernah. Untuk cewek-cewek jangan DM saya nanti ya. Tapi untuk keluarga gitu berarti ada bapak sambung dong. Itu Bapak satu sambung rumah sama Mas Asep. Satu rumah. Dari bapak sambung berarti bapak angkat gitu ya? Iya, Bapak angkat itu. Bapak tiri. Bapak tiri bapak angkat itu punya adik lagi lah Mas Asep dari bapak. Kebetulan gini, papa sambungku ini tuh dia duda. Oh duda. Jadi tuh dia dulu punya istri. Punya istri juga. Istrinya juga udah meninggal. Udah punya anaknya 3. Udah punya anak semua namanya. Udah apa istilahnya tuh mbah-mbah itu loh papaku sekarang. Jadi emang nikah sama mamaku itu emang tujuannya nikah untuk menemani di saat sampai hari tua gitu loh. Untuk teman hari tua ya Nah. pasti ya. Terus ya emang nggak ada tujuan untuk kemana punya anak tuh nggak ada gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia juga ikut pasti tanggung jawab atas Mas Asep kan berarti udah anaknya dia. Berarti kan harusnya dia gitu kan atau ikut mendidik Mas Asep atau Kalau
mungkin menurutku gini sih, cuman aku udah terbiasa nggak ada didikan dari seorang ayah dari kecil lah. Dari kecil ya. Sampai aku ya hampir SMP lah, sampai SMP kurang lebihnya. Cuman itu kan berarti udah masuk SMP itu kan udah intinya kalau orang Islam kan udah akal balik lah. Aku udah sunat kan udah akal balik. Kayak bapakku tuh kayak apa ya, bukan nggak bisa ngasih tahu, lebih kayak ya cuek gitu loh. Oh iya. Terserah kamu gimana aja, yang penting baik lah gitu. Cuman dulu emang pernah waktu aku masih SMA berantem sama mama, cuman dikasih tahu kamu tuh nggak yang gini itu mama. Nggak marah, cuma kasih tahu. Terus aku malah malu sendiri sama akunya gitu. Iya. Jadi emang waktu SMA tuh pernah lah kayak terus itu pernah kan kita berantem sama orang tua. Iya, Itu pasti berantem sama berantem. ibu, terus papa sambung tuh cuma ngasih tahu nggak marahin. Aku malah malu sendiri akhirnya gitu. Terus ya udah gitu. Jadi tetap mendidik ya, tetap ya. Gimana pun mereka juga orang tua Ya lebih kita. ke mengasih tahu lah mana yang baik mana yang enggak. Tapi ya berarti emang orang tua Mas Asep tuh peduli banget ya sama Mas Asep. Iyalah pastilah, senak-enakannya anaknya tuh masih sayang gitu. Iya. Seperti itu. Kalau Mas Asep 2 bersaudara aja berarti ya? 2 ada saudara. Kakak udah nikah, udah punya anak, sekarang udah hidup di Jakarta, Depok lah. Di Depok. Nah, Kalau Mas Asep masih hidup dengan orang tua berarti atau masih, kalau dibilang masih, cuman emang dari SMA sih aku banyak hidup di luar sih, maksudnya dari hidup di luar jarang pulang di rumah. Selama aku masih bisa menghasilkan uang tuh aku jarang pulang di rumah. Jadi ya gampang gini, aku beli rokok, aku beli bensin, aku beli kebutuhan hidup dan sebagainya itu emang kebanyakan dari uang hasil aku nyari sendiri. bukan dari orang tua ya? Apalagi sekarang nih, semenjak aku udah kerja, udah setelah lulus sekolah itu emang lebih bebas deh. Seperti itu. Bebas. Nah, orang tua kan juga paham gitu ya, udah mendidik kita dari kecil, kita ngasih masukan gitu kan. Tapi pernah nggak sih kalau Mas Asep tuh ingat sama bapak terus kangen gitu? Dulu pernah itu apa ya? Dulu sempat kepikiran gini, aku pengen tato tuh wajahnya bapak tuh. Entah tuh di tangan atau di mana. Cuman aku kan gini, aku masih nakal. Kadang sore main tempat-tempat gelap. Iya. Tempat gelap musik kencang. Enggak mungkin lah masa bawa fotonya bapak ke tempat seperti ini aja, nama ibuku di sini aja kayak gimana rasanya gitu. Oh itu ada tato Tidak nama ada ibu ya? nama ibu di sini. Tuyati. Sambil sayang sama ibu men. Dedikasi lah. Dikasih ya. Seperti itu. Tapi memang tato Mas Asep itu ada story semuanya kah atau? Story sih sebagian ada story, sebagian hanya suka gambar aja. Seperti itu. Oke. Terus pertanyaan nih, pesan apa yang disampaikan keluarga yang paling diingat untuk memotivasi Mas Asep? Apa ya? Atau Mas Asep si bandel-bandelnya kamu jangan Ah. gimana kan mungkin atau gimana? Kalau pesan pertama yang paling pertama itu yang penting ibadah. Agama ya? Agama, lebih ke ibadah. Sholat lah, sholat 5 waktu lebih kencang. Lebih ke agama kan banyak kan, ada sholat, Iya, amal sholat. dan sebagainya banyak. Yang kedua tuh jangan pernah berbuat kejelekan buruk dan sebagainya ke orang lain. Merugikan orang lain Ya, intinya ya. orang lain. Terus yang ketiga itu apa ya? Itu tau sih. Itu aja ya. Yang Itu penting tau. agama dan Tetap baik sama orang lah. ya. Tidak dirimu yang baik-baik sebaik mungkin gitu. Jadi sedih kan kita Mas. Intinya gini, kalau yang nomor 2 tuh kalau kita baik ya orang nggak bakal ngejudge kamu tuh sholat 5 waktu apa enggak loh. Iya. Di istilah maksudnya di agama ya. Di agama. Nggak mungkin. Ketika kamu baik orang nggak akan menanyakan. Nah kalau kayak pasti. gini kan tetap mesti ngejudge-nya ini Ya. nggak mungkin nih sholat. Kriminal ya. Padahal Susah. kalian nggak tahu di balik kriminal atau tatonya ini dia anak manja. Kalian yang mungkin ya pendiam dan itu sebagainya. Susah, emang susah sih ngelawan stigma lama itu. Ya. Stigma. Pandangan orang yang kan memang beda-beda sih. Agama dan ya intinya kalau pesan dari orang tua Mas Asep tuh kayak terserah lah orang mau mikir Mas Asep tuh kayak gimana, yang penting Mas Asep tuh harus gini gitu kan Bang. Iya, yang penting harus baik sama orang lah intinya.
ketika kita baik sama orang Sama nggak akan masih hidup menanyakan. dunia ya berbuatlah yang baik aja, jangan yang buruk ya. Iya benar. Mau kamu kayak gimana pun ya tetap berbuat baik gitu. Terus tadi nih Mas tentang tato nih ya. Pasti kan tato tuh kayak menurut saya nih ya, ketika orang bertato tuh kayak mengubah hidup baru ya nggak sih? Mengubah hidup pasti. Pasti kan. Kayak stigma tentang tato. Stigma atau pandangan orang tentang tato kan pasti juga beda-beda Mas. Kayak di circle Mas Asep atau di lingkungan Mas Asep. Di apa? Di yang paling luas nih di teman-teman. Teman-teman apa dulu? Teman-teman banyak. Ketika Teman kampus, teman main, teman rumah. waktu ini apa sebelum Mas Asep punya tato sama sesudah. Biasanya kan kalau tadi kan dibilang Mas Asep kan sebelum punya sesudah punya tato itu pas SMK kan, masih sekolah. Dan itu udah banyak yang tahu atau? Jadi gini, kalau waktu pertama punya tato itu waktu SMK itu kan emang bagian dalam banget. Terus emang SMK-nya kan aku menjelang mau lulusan. Oh iya. Nah, jarang yang tahu. Jarang. Yang tahu tuh cuma teman-teman dekat gue sih. Teman sekelas emang satu geng gitu loh. Gitu. Terus apalagi nih? Tadi perbedaannya apa sih Mas? Oh, perbedaannya. Apakah biasanya kalau Kalau secara individu ya aku ya, perbedaannya aku mungkin semakin pede lah mungkin. semakin pede? Pede terus. Kalau waktu sekolah dulu kan emang tadi cuma di dalam doang kan, jadi kayak kadang kan orang kalau punya tato cuma buat gaya-gayaan gitu loh. Kalau waktu dulu masih kecil kan ya intinya tuh tetap pamer lah pasti, buat gaya-gayaan juga gitu tuh. Kalau sekarang sih ya intinya biasa aja, cuman kan kita lewat tuh orang banyak yang lihat gitu loh. Ya pasti itu. Dan pengaruh nggak sih di teman? Maksudnya ketika Mas Asep punya tato nih, udah kelihatan tato dan udah dilihatkan kan tatonya, itu pengaruh nggak sih di teman? Apakah tambah banyak atau sedikit? Gini, kalau sekarang aja ya, sekarang tato udah sebanyak ini untuk di tangan ya tampaknya ya. Itu nggak ada pengaruhnya. Aku teman-teman masih biasa aja gitu temenannya. Soalnya apa? Emang aku sama teman-teman tuh emang nggak ada masalah bro. Maksudnya emang biasa we gitu loh. Dan aku ya banyak lebih ke apa ya? Lebih kayak bahasa Jawanya apa? Guyon gitu loh. Oh ya bercandaan sama orang-orang, sama teman-teman. Jadi emang akhirnya teman-teman aku tuh nggak kayak takut aku tatoan apa enggak, malah kadang dicengin gitu toh ya wes. Tapi kan biasanya kalau dari saya nih ya, kalau orang bertato itu pandangan orang tua masing-masing kan mesti beda-beda. Oh kalau lebihnya orang tua ya, Ya lebih orang tua. Jangan main sama si itu, dia tatoan gini-gini. Nah, pasti kan gitu. Ada nggak sih kayak kalau saya dengar gitu? Aku punya trik bro. Jadi gini. Ketika aku ketemu orang tua, misalnya orang tuanya temanku, Ya. aku main ke rumah temanku nih, ketemu orang tuanya. Yang harus pertama aku lakukan apa? Senyum. Pasti harus senyum. Ketika kita udah kasih muka senyum, mereka akan respect. Oh iya. Pasti bakal senyum balik. Pasti. Yang kedua kita lebih pakai bahasa yang halus ketika ngomong sama orang tua. Sopan intinya ya. Sopan. Terus kalau orang tua itu bicara, tanya misal kerja di mana apa, tunjukin semua apa yang kamu miliki, mesti orang tua akan respect. Contohnya gini, ini bukan sombong apa enggak ya. Misalnya ada orang tua tanya, kamu kuliah di mana? Alhamdulillah saya punya barbershop bu, saya punya ini, saya secara otomatis kan dia bakal mewahkan gitu loh. Jadi kayak misalnya, keren nih mau tatoan tapi dia punya bisnis foto, punya bisnis video, dia punya bisnis ininya menghasilkan uang lah, terus bukan yang kriminal itu ya, bukan copet, bukan rampok, bukan preman terus ya. kita juga bicaranya tuh intonasinya yang halus, jadi biar tersentuh hati mereka itu. Yang intinya tuh sopan santun Emang sopan santun tuh paling ampuh. Iya. Terus mau kamu kayak gimana tuh, yang penting kamu harus sopan sama orang, sopan santun. Pakai bahasa tua. Ya pakai bahasa Jawa mas. Oke, bahasa Jawa. Kalau
Misal gini, kalau aku bahasa Jawa kan aku nggak terlalu pintar juga nih, bahasa Jawa halusnya itu nggak terlalu pintar. Ya aku mending pakai bahasa Indonesia cara amannya. Iya. Tuh. Berarti dengan cara gitu orang tetap respect kan pasti. Pasti respect dengan kalian sopan santun ke semua orang, ke temanmu, ke keluarga. Pasti orang tuh bakal respect. Mau kamu misalnya kamu dulu bekas napi lah, kamu tatoan lah, kamu dan sebagainya, pasti bakal respect gitu. Itu ada perubahan pada dirimu sendiri gitu loh. Iya. Intinya tato tuh cuma kayak bagian luar aja. Tato tuh hanya ekspresi seorang sih. Iya. Ekspresi seorang untuk menggambarkan dia dan akhirnya tersampaikan melalui kanvas media kulitnya dia sendiri. Seperti itu. Kalau di rumah ada nggak sih perbedaan? Di rumah kan pasti. Kalau di rumah kadang kalau ibu sih kadang ngeliatin ya tatoan emang ya aku cuma ya aku bilang gini toh sih, yang penting kan aku rak maling, aku rak narkoba dan gini. Ya. Masih bersyukur mama punya anak yang hanya cuma tatoan aja daripada nggak tatoan tapi pakai narkoba. Ya kan? No drugs man intinya. Berarti nggak ada perbedaan sih kalau di rumah. Ataukah biasanya udah tatoan gitu orang tua makin was-was ya sih? Enggak. Awal-awal dulu nggak? Mungkin was-wasnya tuh dulu Kan- sama aku tuh gini, was-wasnya gini. Takutnya kalau tambahnya banyak itu. Oke. Ah. Kadang-kadang orang tua juga gini mas. Kalau misal anakku udah mulai tatoan nih, jangan-jangan dia gerombolnya preman, dia jadi preman tuh. Enggak, orang tua tahu kumpulanku kok. Oh, jadi tetap orang tua mantau. Jadi Pak. setiap aku dapat kerjaan baru, dapat apa ya, teman-teman baru pasti aku kenalin. Maksudnya bukan kenalin, lebih ke ngasih tahu nih loh, aku sih kayaknya tuh di tempat seperti ini, jadi tahu. Gitu. Aku kan juga duluan pernah kerja di tempat entertain malam lah. Tempat karaokean juga di klub juga di klub Semarang, salah satu klub di kota Semarang. Ya aku cerita ke orang tua aku kerja di tempat seperti itu. Gitu. Berarti pernah kerja di tempat seperti itu juga mas? Pernah. Jadi kalau main sih sering sama jarang kalau seperti itu. Cuman kalau untuk kerja itu kan dulu pertama awal aku kerja di salah satu karaoke di tempat di Semarang. Itu ada klubnya juga. Enggak klub sih, lebih ke bar itu. Ya aku kerja di situ. Sebelum aku sekarang buka kantor itu aku sempat di situ dulu. Jadi gini, awalnya tuh aku dulu kerjanya gitu. Di Bali nih. Di Bali. Kuliah di Semarang. Kuliah. Ketika pas kuliah di Semarang dapat kenalan production house video, PH gitu ya. PH jadi video kameramen, editor juga. Nah itu ilmuku dari situ semua paling banyak, dari salah satu PH itu. Ketika udah jalan 2 tahun setengah, aku keluar sempat jadi gokar. Jadi gokar juga pernah. Gokar tuh aku sebelum punya mobil tuh, awal mulanya tuh aku masih nyewa ke temanku. Nyewa mobil setiap seminggu sekali aku setor kurang lebih 700.000. Dan aku dapat keuntungan 300 sih, 600.000 selama seminggu itu. Lumayan lah untuk mencukupi hidupku lah, untuk buat beli kuota dan sebagainya lah. Terus setelah dari itu aku bosen sama gokar. Enggak. Itu kan aku cuti tuh. Kuliah semester 4. Cuti. Ya, itu 6 bulan, 1 semester. Terus masuk ke kuliah masih gokar. Ternyata nggak efisien gokarnya tuh karena sering aku on off in gitu loh aplikasinya. Oh iya. Aplikasi drivernya, terus akhirnya kan performanya dia turun. Aku nggak dapat customer, nggak dapat itu orderan. Lah terus mulai bosen, nggak ada mood lagi buat gokar. Akhirnya mobil sewa aku balikin. Udah nggak nyewa? Belum. Itu aku udah beli mobil bro. Waktu kuliah awal itu? Ya, semester 4 tuh aku udah beli mobil. Itu dari uang gokar. Sama aku ngejual motorku sendiri dulu. Jual motor, tapi tetap mobil juga hasil keringat sendiri kan? Ya ada bantuan sama orang tua sedikit lah. Ya. Mobil pertama lah di keluarga intinya gitu. Terus ya itu aku udah nggak sewa, terus aku punya mobil. Terus awal kuliah itu semester 5 gak efisien, terus aku mobil ini aku sewain ke teman, dia juga driver gokar juga. Ke teman, aku nggak kerja,
cuman jagain hasil dari sewa mobil kan, yang penting bisa buat bayar angsuran, sisanya buat ya buat pribadi gitu kan. Yeah. Terus ada tawaran job itu di tempat malam, foto sama video. Nah itu dulu modalnya, temanku sendiri juga kamera. Kasarnya kamu juga kan dulu kan, aku pinjam kameramu juga kan dulu. Waduh, saya juga. Nah, terus ya itulah awalnya dari situ terus bisa sampai sekarang. Jadi intinya kalau kamu mau dapat kerjaan apapun itu jangan pernah kayak sempit berjaim jaim terus apa kerja kayak itu, jangan kayak itu tuh awal mula dari hidupmu bro, menurutku lo ya. jangan pernah mau intinya ya. Karena gini, aku semenjak aku kerja di tempat malam, kenalanku pasti tambah banyak, relasi kerjaan, koneksi dan sebagainya aku tambah luas gitu loh. Nah dari situ aku rasa orang berat badan aja tambah beratnya mulai dari kerja dari tempat seperti itu. Dan jangan pernah mikir jeleknya dulu kan. Karena jangan mikir jeleknya dulu lah. Dari situ terus setelah itu aku ya itu masih dapat job, masih nerima job luar juga kayak foto video wedding gitu ya. Itu terakhir aku kerja di perusahaan entertain karaokean itu terakhir aku Juli. Nah tapi sebelum Juli itu aku udah ini barber kan Maret kan, Maret itu udah ada planning dari bulan Februari sih gitu. Terus ya udah aku dikeluarin dari kerjaan sampai sekarang, ya udahlah fokus aku ke bisnis sama apa namanya, kalau ada job freelance luar foto video ya aku sikat Sambil menghilangkan dunia malam juga kan. main doang sih main doang Ya. semua orang masih butuh hiburan bro gitu loh. Cuman kan untuk caranya buat kita nyari tempat hiburan kan buat menghibur kita sendiri kan caranya orang berbeda-beda. Iya benar-benar. Dan nggak boleh disamaratakan kan. Enggak lah, semua orang beda-beda. Semua orang beda-beda. Terus kalau tadi soal foto, Mas Asep selain di PH itu pernah foto itu hanya di PH atau job foto itu? Kalau gini loh, ilmuku aku banyak itu emang dari salah satu PH itu dulu. Ilmu di dunia foto video loh ya. Cuman kan gini, secara basic kan aku udah ada ilmu dari SMK. Kan dulu aku SMK. Oh SMK. Multimedia kan kamu udah dari tentang desain grafis, foto, video, web design, terus komputer jaringan dan lain sebagainya. Itu luas lah intinya multimedia gitu. Ilmu dari sekolah berarti ya? Iya udah dapat ilmu dari sekolah. Itu. Terus akhirnya dapat kerjaan yang sesuai sama passion gue sih. Foto video kan ya passion aku juga. Terus untuk barber sendiri pun kan lebih ke lifestyle berarti kan. Lifestyle itu juga passion juga gitu. Kuliah jurusan komunikasi. Ilmu komunikasi. USM, FTIK, USM. Dan itu juga ya di passion Mas Asep juga memang udah. Kebetulan ilmu komunikasi itu aku pikirnya gini, karena aku bukan karena orang pintar ngomong sih ya. Iya. Cuman aku pengen mendalami ilmu komunikasi. Komunikasi itu kan banyak kan. Sampai ada ilmunya itu loh kan. Iya, pasti. Makanya aku pengen kuliah ilmu komunikasi aja sih. Gitu, biar dapat ilmunya. Mungkin cara berkomunikasi yang baik dan benar dan sebagainya gitu. Seperti itu. Mau nanya lagi nih soal kuliah dan tato. Ada kan teman-teman kuliah kan tadi oke, biasa aja kan. Dosen, lu tatoan C. Gimana nih? Ayo. Dosen selama ini menurutku aman-aman aja sih. Aman, berarti dosen nggak memandang dari itu juga kan? Karena kalau aku kuliah juga kan lengan panjang bro. Oh, pakai lengan panjang? Ya walaupun kalau pakai lengan pendek pun aslinya emang boleh kan? Boleh. Cuman kan aku lebih menghormatin dosen aja sih. Oke. Tapi tetap lebih menghormatin orang kampusnya lah gitu. Berarti kalau kuliah selalu lengan panjang, Mas? Ya, lengan panjang, kadang pakai jaket gitu, pakai flanel. Oh. Gue kan malah Cuman pernah dulu pakai lengan pendek. Ya mereka biasa aja gitu. Tahu kalau main lengan pendek. Berarti nggak ada masalah ya kalau misalnya di kuliah? Di kampus sih nggak ada masalah, tapi nggak tahu kalau mahasiswa sama mahasiswi lainnya. Mungkin ngelihatnya kan ini apa sih tato lagi. Serem. Dan kayak kemungkinan
se-Ilkom itu yang tatonya sebanyak ini cuman aku aja sih kalau nggak salah. Mungkin ada mahasiswa atau mahasiswi yang ilmu tatoan. komunikasi di USM itu yang tatoan juga. Cuman mungkin yang paling parah aku sih kayaknya. Ya di kampus lain pun juga banyak kan. Kalau kampus lain kalau fakultasnya dia DKV emang nggak masalah seni. Ya, Kalau seni. orang-orang nggak misalnya kampus apa isi itu tatoan nggak masalah, seni kok. Kan universitas seni kan. Iya memang untuk seni kan. Nah, ini kan USM. Jadi ilmu kan komunikasi. Kayak sesuatu yang beda gitu loh. Iya, Selama betul, saya betul. kuliah di USM pun nggak pernah lihat orang tatoan kecuali Nggak ada, kan? masa saya. Makanya menarik. Sempat Kita kaget juga. kaget, preman ini. Ternyata pas kayak dari informasi-informasi Mas itu ternyata punya usaha dan lain sebagainya, sukses. Tapi semua Belum dikatain sukses bro, masih OTW kita nih. ya menurut saya itu udah sebuah sukses karena udah bisa hidup mandiri. Ya punya mungkin gini mobil, ya, dan- menurutnya tuh mungkin sukses dalam arti nggak minta uang jajan ke orang tua. Ya. Seperti itu. Tapi untuk sukses buat Mas Asep itu sukses sendiri apa sih? Sukses buat aku sih, Misal ya, kayak menurut gue sih lebih merdeka aja dalam hidup aja sih. lebih merdeka dalam hidup. Itu baru dikatakan sukses. Jadi kamu bisa makan, kamu bisa mencukupi kebutuhanmu. Bonusnya kamu ngasih kelebihan itu ke orang tuamu, itu sukses. Ya tetap punya orang tua Itu dong. sukses, mau kamu kerja apapun ya, yang penting kamu ngasih ke orang tuamu tuh itu sukses gitu. Terus strata kehidupanmu meningkat itu sukses gitu. Oke, tetap. Mau kerja apapun lo ya, mau kerja sorry kata misalnya kayak open BO lah cewek-cewek seperti itu atau cowok-cowok yang pekerjaan yang dikatain Ya. sorry dengan tanda kutip yang gak kayak gitu. Yang penting kan kamu menghasilkan uang lebih banyak dan kamu ngasih uangnya itu ke orang tuamu dengan keringatmu sendiri. Iya. Kenapa dicari itu uang haram? Gak ada namanya uang haram. Uang haram itu koruptor, itu haram. Uang orang diambil, intinya kriminalitas ya. Iya itu kriminal. Parah. Korupsi. Kalau semisal itu kan tetap maksudnya tetap ingat ke orang tua pasti. Tapi emang gimana ya, orang tua itu paling pengaruh sih dalam hidup kita ya. Pastilah. Oke sih, kalau di situ kita udah mulai kayak SD lihat orang tua. Soalnya gimana pun kalau menurut saya juga ya berarti kalau Mas Asep ini berarti 2 bersaudara ditambah 3 berarti 5 anak dari orang tua kan? Ya 5 itu kan sambung tuh. Ya. Kandungnya tetap aku 2, aku sama mbakku mbak kandung. Berarti kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang stigma Mas Asep di kampus dan di rumah, sama di dalam rumah. di dalam rumah kan di keluarga. Kalau misalnya di sekitar rumah tetangga, Oh tetangga, oke. ada nggak sih yang ngomongin Mas Asep, ih tatoan nih, Oh. pernah nggak sih? Oh berarti gini ya. Ngeneng-ngeneng, gak usah cepet kan? Kananan, Untuk tetangga sih, kalau langsung ngejudge di depan sih nggak pernah. nggak berani juga sih kayaknya sih. Nggak tahu sih, mungkin nggak berani apa, aku juga nggak tahu, cuman nggak pernah aja sih, nggak Nggak pernah pernah. terus. Cuman ibu aku pernah dengar omongan gini, jadi ibu kan ikut kayak bukan komunitas sih, grup pengajian. Oh pengajian Nah, ibu. Temennya ibuku, teman pengajian itu dia main ke salah satu tetanggaku yang emang bener deket rumah satu gang. Iya. Dia kan nggak punya usaha warung gitu loh. Main di situ ngomongnya itu ngomongin aku, itu loh anaknya ibu kan panggilannya di sana Ibu Puri kan. Umur. Nah, Ibu Puri itu si Anggi, tatonya banyak ya gini-gini, nggak pernah pulang rumah. Kalau pulang pagi-pagi gini. Nah, si ibu itu namanya kan sebut aja si Bu A. Bu A. Ibu A itu akhirnya nyampein ke mamaku. Ya. Udah Bu, kamu tuh diomongin sama ini loh si Ibu B. Katanya Anggi tuh sekarang tatoan tapi tatoan pulangnya pagi-pagi loh. Kalau aku sih nggak masalah Bu, gini lah. Ya. Orang Anggi kan kerja lah, itu sedangkan anaknya si ibu itu kerjanya di pabrik, nggak jelas, gini, udah ngambilin anak orang gitu kan. Waduh. Ya kan, udah kebukti dulu gitu loh anjing.
Terus ibuku ya cuma ketawa aja sih. Terus pernah kan kalau aku lebih sistemnya ke pamer aja sih bro. Pamer ya? Pamer aja gitu loh. Aku lebih pamernya apa yang aku punya sekarang. Gitu. Nah kalau tetangga gue memang ini namanya si orang tua ibu julid pasti main. Pasti, gosip ibu tencel ya. Kayak solotit ibu-ibu. Nah itulah. Kalau misalnya apa? Tadi bisnis terakhir nih. Bisnis Mas Asep ini tuh ada rencana untuk ke depan itu mau dikembangin seperti apa ada? Untuk barber ya? Barber sih aku pasti untuk mengembangkan bisnis barber pasti ada. Kayak misalnya nambah cabang lagi, terus yang paling utama sih aku lebih ke membesarkan sebuah nama brand sih. Oh iya. Dan 7 bulan ke depan buka cabang lagi Mas? Kalau insya Allah sih tahun depan ini nggak tahu mau di bulan apa aku mau buka cabang lagi. Sudah mau buka cabang lagi? Dia emang di harganya yang di harga menengah ke atas. Oh yang lumayan mahal. Yang mahal dan dia emang posisinya di tengah kota. Di daerah-daerah dekat Simpang 5 Semarang lah, daerah situ-situ lah. Oke, untuk daerah yang tengah kota ya. Terus setiap titik, setiap kecamatan tuh aku pasti akan buka cabang juga. Ya, untuk mendekatkan kalian biar lebih ganteng, ya. Gitu. Ya. Terus nanti di setiap kota-kota, misalnya kayak di kota-kota kecil lah, kayak di Ungaran, di Pranggen atau Kendal, aku mau buka juga. Enggak ada rencana bikin di USM sendiri, Mas? Enggak. Di sini ya? paling dekat di USM. Gitu. Tapi di USM itu memang mungkin banyak pengaruh ya, Mas. Setelah Mas Asep ini emang udah banyak usaha. Circle USM itu ada nggak sih kayak gerombolan, masih punya gerombolan di USM yang buat kerja gitu? Sampai saat sekarang pun tuh emang ya circle gue yang di kampus tuh emang berpengaruh juga terutama di UKM nih, UKM Fokus Fotografi Universitas Semarang. Ya, dulu ketuanya emang selalu support aku terus, calon ketuanya. Ya. Terus kayak teman-temannya juga gitu emang support banget sih. Tapi emang kayak sebuah organisasi itu memang berpengaruh ya Mas ya? Berpengaruh banget. Cuman kan itu kan nggak semua organisasi. Ya pasti lah. Aku lebih feel-nya fokus. Ya. Tapi ini ada nih Mas di organisasi baru namanya BIS Club. BIS Club itu merupakan sebuah komunitas wirausaha muda yang beranggotakan mahasiswa FTIK USM yang digagas dan dibina oleh Natali Sari Puji Astuti MSI dan juga Tangan Terampil. Jadi emang udah dibuatkan wadah untuk mahasiswa FTIK untuk berwirausaha gitu loh. Menarik ya kayaknya ya. Ya, baru ini Mas BIS Club ini, dan BIS Club ini masih mencari rekrutmen anggota baru ya? Ya, anggota baru. Dan ini hanya untuk ada 20 orang aja sih untuk yang bisa masuk ke BIS Club ini. Dan ini emang worth it banget sih, karena kan organisasi itu kan memang perlu, apalagi kalian pengen wirausaha, kalian pengen usaha. Intinya kalian udah ada wadahnya gitu loh. Oke. Ya kan? Buat mahasiswa FTIK. Ya kan? Yang kalian pengen membuka awal bisnis kewirausahaan, langsung ke BIS Club, langsung. BIS Club. Atau cek Instagramnya juga bisa, BIS Club @BIS Club, ya kan? Kalau aku masih bisa join nggak nih aku? Masih dong, masih mahasiswa. Kan? Belum lulus kan, belum BO kan? Ya. Masih bisa kan? Masih, ya kan? Okay. Dan oke sih, itu aja sih Mas Asep yang saya tanya-tanya. Terima kasih banyak. Dan kalau teman-teman yang mau kepo-kepo sama Wise Barber ini bisa langsung hubungin apa nih? Bisa langsung follow Instagramnya @wise Barber, wisebarber.official. Nanti ada di bawah sini nih. Kalau enggak nanti bisa follow Instagramku @sekonsep_. Ya. Atau bisa ngehubungin nomor WA yang ada di bawah sini nanti. Ya. Di IG juga ada alamatnya, ada yang ada di Sinar Tembalang ya. Iya, di Tembalang. Jadi di Tembalang juga kalian ada gitu. Ya. Kalau di Tembalang sih kita lebih enaknya gini, cukur rambut sekalian ngopi, Bro. Nunggu sekalian ngopi. 30.000, kamu ganteng,
dapat kopi, ngobrol. Di situ kita nggak hanya cuman customer aja, Bro. Kita lebih kayak ngerangkul customer tuh bisa jadi teman. Jadi kayak teman kan, tempat nongkrong. Gitu. Oke, jadi itu emang worth it banget sih. Langsung aja follow nih. Oke, My Cyber official. Oke, Mas Asep, thank you banget nih. Makasih Arif ya. Ya, thank you. Ya. Sukses buat kamu. Siap. Cepat lulus. Amin. Semoga kuliahnya lancar, Ya. terus lancar. Jangan seperti aku nih, mau ngulur-ngulur waktu nih. Teman-teman udah pada lulus nih. Oke, terima kasih nih buat teman-teman, Mas Asep juga tadi, terima kasih yang udah mau menyaksikan video ini sampai akhir, podcast ini sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat, ya kan, untuk jalani hidup, terus protokol jangan lupa, dan jangan lupa juga tontonin terus podcast Ngosap, ngobrol santai paling serius. Bye bye.